Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Angke 01 Ibu Nurmida Sirlain SPD, yang kami hormati para Dewan Guru SDN Angke 01 beserta teknik SDN Angke 01, dan terkhusus pemateri kita pada hari ini yaitu acara diseminasi budaya positif lingkungan SDN Angke 01, yaitu Ibu calon guru penggerak angkatan 8, Ibu Guru Lilisania SPD. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena sampai pada detik ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya positif di lingkungan SDN Angke 01. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan, yaitu pada dunia kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita umatnya yang istiqomah pada ajaran dan sunnah. Berdirinya saya di sini tak lain yaitu untuk membawakan acara pada siang hari ini, di mana selanjutnya adalah pembacaan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, pembacaan doa. Yang keempat, sambutan kepala sekolah. Yang kelima, materi inti. Yang keenam, sesi tanya jawab. Dan yang ketujuh, terakhir, penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja acara kita pada siang hari ini dengan membaca suratul Fatihah, di mana kita niatkan semoga acara pada siang hari berjalan dengan lancar. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang selanjutnya kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang pada kesempatan kali ini akan dipimpin oleh Ibu Mai Sumetri. Dipersilakan kepada Bapak Ibu juga untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, kita beranjak ke acara selanjutnya. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Nuryani. Pada Bapak Nuryani kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Pada hari ini ada kegiatan semoga memohon kepada Allah Ta'ala hari ini kegiatan dari mulai awal sampai akhir selesai senantiasa Allah ridhoi dan mendapatkan berkah yang selamat, kelancaran, selamat semuanya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Mereka ini berjalan dengan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biha min jami'at rafa'na biha ya Allah innaka ala darajat wa tuballighuna biha آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang telah kita panjatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita beranjak ke acara selanjutnya. Tapi sebelum itu, bagi para bapak, ibu, dan juga penonton, ya kita pada saat ini sedang live streaming di
media YouTube dengan akun SDN Angke 01. Silahkan untuk di subscribe dan di follow akun-akun yang lainnya, Instagram SDN Angke 01, TikTok juga SDN Angke 01_. Baik, kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Angke 01, yaitu kepada Ibu Nurmi Wasilai SPD. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Mul sebagai pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Angke 01, yang saya hormati Bapak-Bapak Tendik SDN Angke 01, yang saya hormati terlebih-lebih calon guru penggerak kita Ibu Lilis Sarnia SPD. Perlu pada hari ini kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita masih diberikan nikmat sehat dan bisa mengikuti acara diseminasi positif budaya dan diseminasi budaya positif ya. Alhamdulillah sampai saat ini teman kita, sahabat kita bisa melaksanakan CGP yang begitu berat, yang begitu menyita waktu dan pikiran. Kita harus memberikan dukungan yang sangat-sangat luar biasa kepada Bu Lilis Sarnia, calon guru penggerak kita. Di setiap sekolah tidak semua bisa mendapatkan tiket untuk calon guru penggerak. Tetapi SDN Angke 01 terpilih salah satu guru masuk daftar calon guru penggerak angkatan ke-8. Kita mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim karena bisa masuk. Banyak yang mendaftar tapi banyak sekali yang mendaftar, tapi yang terpilih alhamdulillah di tabur angkatan beliau itu kemarin ada 2 orang. Kita kenapa sih dibuat si diseminasi ini? Karena dia Bu Lilis ini akan memaparkan, mendiseminasikan kepada kita nilai-nilai positif yang sudah dikerjakan selama dia ikut CGP, biar bisa kita mencontoh bagaimana cara mengajar kita di dalam kelas. Ya, Bapak Ibu ya, apalagi kita sekarang kurikulum merdeka, biar bisa kita memberikan, mengapresiasikan atau bisa mencontoh ya beliau bagaimana sih cara mencari atau mengajar yang budaya positif. Apa sih yang kita ambil, apa sih yang kita terapkan, itu sih yang paling Ibu lihat kalian kalau mendiseminasikan ini ya, budaya positif ini. Apalagi di seluruh Indonesia kalau bisa Bu Lilis Sarnia ini menjadi sebagai contoh, khususnya ya di SDN Angke 01. Jadi saya berharap Bu Lilis itu lanjut dan bersemangat terus mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh PP-nya supaya dia bisa lanjut sampai nanti panen raya. Kalau sudah panen raya itu mungkin tentu sudah selesai mengerjakan tugas-tugas yang diberikan ya. Banyak tugasnya, saya tahu ya, nggak mengenal siang dan malam, tengah malam, tugas itu harus dikerjakan. Oleh karena itu saya berharap buat teman-teman semuanya, ayo ini ada pendaftaran untuk JGP calon penggerak ke-10 ya Indonesia. Ayo coba dan coba, jangan mundur. Nggak bisa saya nggak. Jangan ada kata tidak bisa. Harus bisa, apalagi yang muda-muda ini harus, jangan langsung mundur. Saya tidak bisa, saya tidak mampu, enggak. Ya Bapak Ibu ya. Jadi dengan bergulirnya regulasi nanti, siapa tahu semua guru harus ikut calon guru penggerak. Ya Bapak Ibu ya. Soalnya motonya guru penggerak itu adalah tergerak, bergerak, menggerakkan. Jadi kita dengan secara luas itu kita
harus kita, aku harus bergerak. Tergerak berarti hati saya harus bergerak untuk mencerdaskan anak-anak dan membuat budaya positif di sekolah saya. Bergerak ya kan, menggerakkan. Kita harus yang menggerakkan buat anak-anak kita. Kalau bukan kita siapa lagi? Jadi kita yang dicontoh dan dicontoh sama anak-anak kita. Bapak Ibu, pesan saya, jangan pernah lelah. Gagal hari ini, besok coba lagi. Saya berharap sama yang muda-muda harus ikut guru penggerak. Ya, siapa tahu nanti contoh seperti Serti dulu kan harus ikut semua. Ternyata harus ikut ujian juga. Jadi seperti semoga nanti saya doakan Bapak Ibu semua yang muda-muda harus ikut dan bisa menjadi guru penggerak. Ya Bapak Ibu ya, saya mengapresiasi buat Bu Lilis dengan semangat juang yang sangat luar biasa. Belum tugas, belum kebetulan tugas CGP yang sangat luar biasa, dia bisa mengerjakan dengan baik sampai start diseminasi sekarang. Oleh karena itu, pesan saya semoga lulus dengan baik dan membuahkan hasil khususnya di lingkungan kita, yaitu di SDN Angka 01. Hanya itu yang Ibu sampaikan. Semoga acara ini lancar ya Bu Lilis ya. Jadi saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SMA P01, Ibu Bergilasirai atas sambutannya. Insya Allah kita juga yang muda-muda, guru-guru akan selanjutnya mengikuti jejak dari Ibu Guru Lilis Sarnia dalam rangka mengikuti calon guru penggerak di angkatan yang berikutnya. Baik, selanjutnya adalah materi inti diseminasi budaya positif di lingkungan SDN AP 01 dan akan sebelumnya dibacakan biodata calon guru penggerak ke-8 ini oleh moderator. Moderatornya saya sendiri. Nama Lilis Sarnia. Ini jangan sampai typo jadi Sarina. Tempat dan tanggal lahir, beliau lahir di Jakarta pada tanggal 12 Februari 1985. Alamat tinggal, sekarang beliau tinggal di Jalan Jembatan Besi nomor 7 RT 006 RW 003 Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Selanjutnya pendidikan beliau menempuh sekolah dasar di SDN Jembatan Besi 03. Berarti beliau termasuk murid dari Pak Casnadi. Betul Bu? Lanjut, setelah lulus sekolah dasar beliau melanjutkan pendidikan di sekolah menengah, yaitu di Madrasah Sanawiyah Khairiyah Al-Mansuriyah Jembatan 5 Sawah Liwa, Jakarta Barat. Lanjut sekolah menengah akhirnya beliau lanjut setelah lulus dari Madrasah Sanawiyah ke Madrasah Aliyah Keagamaan Pondok Pesantren Turus, Pandeglang, Banten. Setelah lulus dari Madrasah Aliyah, beliau melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri, yaitu Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Setelah lulus, tepatnya tahun 2009, kuliahnya S1-nya, beliau langsung mengajar di Sekolah Dasar Negeri Grogol 05 dari tahun 2009 sampai 2021. Dan alhamdulillah di 2019 ya lulus CPNS karena
pandemi dan lain sebagainya. 2021 baru pindah ke SD Negeri Angke 01, yaitu sekolah kita sekarang. Beliau lanjut dari 2021 sampai sekarang mengajar pendidikan agama Islam. Itu data singkat dari pemateri kita pada siang hari ini. Selanjutnya mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan kepada Ibu Guru Yulis Sarnia SPDI. Waktu dan tempat di kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Angke 01 yang kita doakan mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Ibu, rekan-rekan guru maupun teknik yang alhamdulillah telah menyempatkan waktunya, meluangkan waktu kita belajar bersama di tempat ini. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya ya, karena sampai detik ini saya masih diizinkan oleh Allah untuk mengikuti pendidikan guru penggerak yang akan memasuki modul 2. Tapi syarat utama memasuki modul 2 adalah menyelesaikan modul 1, yang mana tugas akhirnya adalah menyampaikan diseminasi budaya positif kepada rekan kerja di unit kerjanya masing-masing. Jadi motivasi pertama mengadakan acara ini atau saya berdiri di sini adalah memang karena tugas ya, karena beban tugas dari pendidikan guru penggerak. Namun yang kedua yang tidak kalah pentingnya tentunya kita sharing ilmu ya, berbagi. Di sini saya bukan menggurui, apalagi di sini banyak guru-guru saya, senior saya ya, ada Bu Haji Lilis, ada Pak Nuryani dan sebagainya, ada Bu Vivi juga yang senior-senior saya yang tentunya sudah banyak makan asam garam di dunia pendidikan. Kita di sini saling belajar, sharing tentang ilmu yang saya dapatkan selama di modul 1 di pendidikan guru penggerak. Kemudian Bapak Ibu, tak lupa salawat serta salam mari kita sanjungkan kehadiran baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, saya tanya lagi, Bapak Ibu semangat? Ngantuk gak nih? Oke, kita uji konsentrasi dulu sebelum masuk materi. Kita uji konsentrasi. Kan kita kalau ngajar ke anak tuh ya, anak-anak harus konsentrasi gitu. Kalau nggak konsen, bau terasi. Kita uji konsentrasi dulu ya. Boleh Bapak Ibu, saya coba games kecil menguji konsentrasi Bapak Ibu sekalian. Coba saya minta tolong tangannya untuk begini, yang satu seperti ini. Bisa ya? Dengan tenang sebelahnya. Yang satu begini, satu lagi, ya gitu, kayak Lilis, betul. Nah, nyambung ya, nyambung, kawan, sambung. Nah, oke. Yuk, berada. Sambung ya, nyambung. Kalau saya bilang harimau, yang begini tangkap jari tangannya, bisa? Harimau, gitu. Kan yang satu gini, harimau, ya. Coba dicoba, kan gini, jangan gini mulai. Nah, harimau. Nah, tuh, kalau tadi langsung angkat. Kalau begini berarti nggak konsen karena jarinya nggak diangkat. Ulang ya, harimau. Oke, bisa ya Bapak Ibu ya, biar nggak ngantuk. Oke. Saya bacakan cerita singkat dikit loh. Kalau nanti bilang harimau, gimana Bapak Ibu? Berarti angkat jarinya, kepalkan jarinya, cangkut tangan jari temannya, ya. Oke, siap, konsentrasi. Siap ya?
pada suatu hari mau. Belum, pada suatu hari. Nah, ternyata saya ulang ya. Pada suatu hari mau menjelang malam. Tuhan, pada suatu hari mau menjelang malam. Ini udah ini duluan nih. Ini dibuka dulu dong. Ya, konsentrasi. Pada suatu hari mau menjelang malam, di hutan belantara ada hariman. Hariman, bukan harimau, salah. Belum konsentrasi berarti, belum. Hariman ya. Nah, dokter tuh ada yang belum konsen. Ingat Bapak Ibu, konsentrasi. Ulang ya. Pada suatu hari mau menjelang malam, di hutan belantara ada hariman. Hariman nama orang yang sedang tersesat di jalan. Tiba-tiba di semak-semak belukar Muncul harimau. hariman. Belum konsen, lanjut. Tiba-tiba di semak-semak belukar hariman melihat harimin. Tiba-tiba di semak-semak belukar hariman melihat harimin. Jadi belum ada hariman. Oke. Tiba-tiba di semak-semak belukar hariman melihat harimin dikejar harimau. Nah, siapa nih yang kena? Oke, tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Iya, maaf ya, saya kerjain sedikit. Kan katanya kita kalau mau ngajar ke anak harus konsentrasi gitu ya, dengan metode kita masing-masing supaya anak bisa konsentrasi. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, mohon izin Ibu Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke materi. Di sini saya ingin menyampaikan diseminasi budaya positif. Bisa dibilang pengimbasan. Ya. Apa yang sudah saya dapatkan di modul 1 pada pendidikan guru penggerak, wajib saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Dalam skala terkecil dulu. Di mana skala terkecilnya? Di kelas pada saat mempraktekkan siswa. Skala lebih besar sedikit yaitu pada teman-teman di sekolah. Mungkin nanti komodi, bisa jadi nanti di komunitas, di KKG dan seterusnya. Seperti itu siklusnya guru penggerak, gitu ya. Jadi salah satu tuntutannya guru penggerak harus bisa ngomong, gitu loh gampangnya. Kalau dia saja tidak bisa menyampaikan materi yang sudah dipelajari sama teman-temannya, bagaimana dia untuk lebih menggerakkan orang lain, kurang lebih seperti itu. Baik, pada aksi nyata modul 1.1, rancangan tindakannya adalah latar belakangnya membagikan pemahaman dan pengalaman kepada guru-guru di sekitar terkait konsep inti budaya positif. Oke. Kemudian tujuannya, peserta diseminasi dapat menerapkan perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini tujuan kita mengadakan pertemuan pada siang hari ini. Bapak Ibu, awalnya saya juga bingung apa itu yang namanya segitiga restitusi, keyakinan kelas, motivasi dan sebagainya. Tapi ternyata bersumber dari tokoh besar kita Ki Hajar Dewantara ini sangat bermanfaat bagi kita. Selanjutnya tolak ukurnya, peserta diseminasi memahami dan tergerak. Jadi setelah kita punya tujuan, kita tergerak untuk menerapkan perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan tiga restitusi. Ini langkah-langkahnya tidak perlu saya sampaikan. Dukungan yang dibutuhkan tentunya ketika melaksanakan ini banyak sekali dukungan yang harus CGP tersebut dapatkan. Alhamdulillah
hadirnya Bapak Ibu semua di sini, termasuk Ibu Kepala Sekolah, ini adalah salah satu bentuk motivasi dan dukungan paling terbesar bagi saya. Kemudian Bapak Ibu, budaya positif itu apa sih? Nih, budaya positif itu antara lain nilai-nilai dan kebiasaan peserta didik di sekolah. Jadi nilai-nilai baik yang ada pada peserta didik di sekolah, kayak buang sampah pada tempatnya, bertutur kata sopan, bertindak sopan, dan sebagainya. Ini nilai-nilainya. Kemudian kita sebagai guru juga harus berpihak pada murid. Ini Ki Hajar Dewantara sangat menekankan ini. Kita harus berpihak pada murid. Seperti apa sih berpihak pada murid? Segala tindakan kita demi kepentingan siswa atau murid. Itu. Nah, dari kedua ini diharapkan nantinya akan terwujud siswa yang memiliki daya pikir kritis, namun penuh hormat dan juga bertanggung jawab. Ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, ini adalah konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Karena kita mengalami pergeseran paradigma, ya. Kalau zaman dulu dengan zaman sekarang, ini ngajarnya pasti beda ya, Bapak Ibu. Kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Nah, ini sekarang saya tanya nih Bapak Ibu, masih semangat ya? Belum ngantuk ya? Pertanyaan pemantik, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju nggak? Setuju Bapak? Kalau saya setuju. Setuju. Bagaimana Bapak Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, ada yang setuju di antara kita, ada yang tidak, ada yang bingung. Setuju atau enggak ya? Setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Dengan poin nomor 2? Setuju ya? Sepakat. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Pak Maman setuju? Oke, ini pertanyaan pemantiknya ya. Ini adalah hal-hal yang biasa kita lakukan di sekolah atau di kelas. Nah, ada pergeseran paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan juga bertanggung jawab. Lazimnya kedisiplinan dikaitkan dengan kontrol, ya. Dalam hal ini kontrol guru terhadap dalam menghadapi murid, ya. Oke. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi, ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita sering mengontrol ya, Bapak Ibu ya. Anak-anak nggak boleh A, nggak boleh B, jangan A, jangan B, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu, ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini pertama. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini ilusi-ilusi kita sebagai guru. Karena kita merasa sebagai guru, kita kadang memaksakan hak terhadap anak. Ya. Selanjutnya, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ini stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kadang kita begini ya, kita memaksa atau mencoba mengubah. Kita tidak bisa memaksakan orang untuk berpandangan sama, berpendapat sama dengan kita. Akan lebih baik kalau kita memahami pandangan orang lain tentang dunia, berusaha, ya.
Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, kan kita gitu. Oh, dia berbuat yang tidak baik, itu kesalahan. Tapi seyogianya semua perilaku memiliki tujuan. Pasti dia berbuat itu ada tujuan. Kaitannya kita dengan murid, kenapa anak itu datang terlambat? Kita kan biasanya langsung menjudge, dia buruk, salah, anak salah, udah telat. Padahal pasti semuanya punya tujuan. Ini anak kok macam-macam kelas. Kenapa? Tapi kita lupa, pasti dia punya tujuan. Bisa jadi dia di rumahnya terlalu dikekang, sehingga dia melampiaskan kebebasannya di sekolah. Ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ini stimulus responnya, ada orang-orang yang seperti ini. Tapi seyogianya hanya kita sendiri, hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya. Nah, begitu juga dengan siswa. Sebetulnya anak-anak itu bisa mengontrol dirinya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa memaksakan orang lain harus berpikir dan berbuat sama dengan kita. Betul Bapak Ibu? Ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau kita udah kesel sama anak, akhirnya kita paksa aja itu anak, ya. Nah, ini tidak baik Bapak Ibu. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah. Siapa yang menang, siapa yang kalah. Kita bisa geser ke paradigma pemikiran, model berpikir menang. Artinya mindset kita harus dirubah. Pasti bisa, bukan bisa atau tidak, gitu. Dari mindset dulu. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang memberi keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar tersebut. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini kaitannya dengan paradigma baru. Bapak Ibu, kalau kita dengar kata ini, disiplin, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu? Pak Mohan, kalau dengar kata disiplin, apa? Biasanya yang tergambar dalam kita. Apa Pak? Kalau untuk di sekolah umumnya kehadiran. Kehadiran. Iya. Disiplin berkaitan dengan kehadiran. Kalau Pak Fauzi apa? Berpakaian rapi, Bu. Berpakaian rapi. Kalau Pak Ustadz, kira-kira disiplin menurut Pak Ustadz apa? Apa ya? Mangga Pak Ustadz. Pengertian apa? Boleh pengertian, boleh keseharian, boleh. Kaitan sinonim disiplin itu sama dengan pembiasaan ke arah yang lebih baik, terbiasa dan biasa gitu ya. Terbiasa berbiasa sehingga menjadikan ke arah yang lebih positif juga didefinisikan. Insya Allah luar biasa ya Bapak Ibu, tepuk tangan dong buat Pak Ustadz ya dong. Karena ini Pak Ustadz nih kebiasaan positif yang nantinya akan menjadi habituasi, gitu ya. Nah Bapak Ibu, apa sih disiplin itu? Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Nih, kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi suatu yang harus dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Benar ya, Bapak Ibu ya? Anak-anak disiplin karena ingin melakukan sesuatu buat orang lain, yaitu atas nama kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian satu tujuan mulia. Kalau kata Pak Ustadz tadi, untuk menerapkan budaya positif ya, Pak Ustadz ya.
Oke. Ini Bapak Ibu paradigma di kedisiplinan, paradigma lama. Kalau anak itu tidak disiplin dulu dihubungkan dengan hukuman untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau anak kita berbuat kesalahan, tidak disiplin, kita hukum ya. Tapi sebetulnya menurut teori Ki Hajar Dewantara, menghukum siswa, ingat ada pertama tuh menghukum siswa tuh gimana gitu ya. Pada teori Ki Hajar Dewantara, menghukum siswa ini adalah motivasinya eksternal. Artinya apa? Motivasi eksternal maksudnya siswa itu patuh, tidak melanggar peraturan karena motivasi peraturan sekolah, karena takut sama bapak ibu guru, ya, yang akhirnya menimbulkan ketidaknyamanan. Bukan datang dari dalam dirinya sendiri. Maksudnya seperti itu, ya. Kalau kita pakai helm, itu biasanya buat apa sih? Pervin, kalau pakai helm itu buat apa? Kalau kita berkendara, terus kita pakai helm, itu buat apa Pervin? Melindungi kepala, berkeselamatan ya. Ini lebih baik pendapatnya daripada pakai helm takut polisi. Nah, gitu ya. Tapi kalau bilang saya naik motor pakai helm, helmnya standar SNI. Kalau kita berpikir demi keselamatan diri kita, keselamatan berarti ini sudah motivasi dalam diri kita sendiri. Mau ada polisi, mau enggak, kita pakai helm. Tapi kalau pakai helm, di sana ada polisi, sering ditilang. Ini motivasi eksternal namanya Bapak Ibu. Nah, yang kita harapkan ke murid-murid kita adalah ini motivasi internal tadi. Kalau bisa dianalogikan, pakai helm saat berkendara untuk keselamatan diri sendiri, bukan semata-mata takut polisi, maksudnya gitu. Nah, paradigma baru sekarang bergeser nih Bapak Ibu, terutama dalam kurikulum Merdeka, ya. Paradigma barunya hukuman sebagai salah satu alternatif terakhir. Kalau benar-benar sudah tidak ada solusi, baru kita kasih hukuman, itu pun ada aturannya. Bapak Ibu tahu sendiri ya, kita cuma jewer sedikit bisa masuk bui kalau zaman sekarang. Punten Pak Ustadz, kalau zaman Pak Ustadz dulu nggak ngerjain PR, terus dihukum, suruh, pengalaman saya waktu SD ya, pengalaman saya sendiri waktu SD, kagak ngerjain PR, jongkok berdiri sampai 10 kali, pulang ke rumah sekelen, kalau bahasa Sunda sekelen, sakit kakinya. Tapi orang tuanya nggak ada yang protes ya, nggak ada. Tapi zaman sekarang anaknya dibentak, nangis, orang tuanya lapor, psikologisnya kena. Coba, padahal nggak luka, apalagi ada lukanya langsung dipenjara itu Bapak Ibu gurunya. Artinya apa? Sekarang kita sudah mengalami pergeseran karena kodrat alam ya. Kalau zaman dulu, orang tua murid zaman dulu dengan sekarang berbeda. Salah satu motivasinya itu kita menyesuaikan, semoga bisa ada motivasi internal. Kalau motivasi internal terwujud, nanti yang ada adalah kenyamanan. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak akan melakukannya? Ini seperti tadi maksudnya. Kalau nggak pakai helm nanti gimana ya? Ini masih motivasi eksternal, motivasi dari luar, bukan kesadaran diri sendiri. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini juga masih motivasi eksternal. Contoh, saya akan selalu berusaha datang tepat waktu ke sekolah. Karena setiap bulan ibu kepala sekolah saya, Ibu Nurmida, selalu ngasih reward. Setiap bulan misalnya ngasih pulsa 100.000 bagi guru yang absennya bersih, nggak terlambat. Gitu. Nah, ini masih motivasi eksternal ya Bapak Ibu. Karena ada iming-iming hadiah. Kalau nanti Ibu Kepsek nggak ngasih hadiah lagi, kendor dia. Ah,
udahlah sekarang udah gak ada hadiahnya, udah gak ada rewardnya gitu. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini sudah motivasi internal. Ini yang kita tuju Bapak Ibu. Motivasi atau tujuan disiplin positif yang akan berusaha kita kembangkan dalam diri sendiri dan juga murid kita. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Di pendidikan guru penggerak yang modul 1 Bapak Ibu, terus terang saya shock lihat ini. Ketika belajar ini saya shock Pak Mohan. Maksudnya apa nih? Dihukum sama penghargaan gitu. Karena saya sering ngasih reward ke siswa. Paling ya rewardnya bintang gitu ya, atau makanan kecil gitu. Kenapa? Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuknya, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ini ternyata kenapa yang dimaksud dihukum oleh penghargaan. Ya, beberapa dampak dari pemberian penghargaan. 1. Menurut penelitian ini ya Bapak Ibu, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya, jangka panjangnya misalnya ya tadi, dia akan menurun semangatnya kalau tidak lagi diberi hadiah. Penghargaan yang menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang penting dapat penghargaan kualitas nomor sekian gitu. Kemudian penghargaan tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan. Kenapa merusak hubungan? Hubungan antar siswa akan menjadi sedikit kurang enak ketika dua siswa atau dua murid yang bestie istilah sekarang. Kemudian yang satu dapat penghargaan, yang satu enggak. Itu bisa merusak hubungan. Menurut penelitian, penghargaan juga menurunkan kualitas dan juga penghargaan mematikan kreativitas. Ketika dia sudah menjadi juara ya sudah, nggak ada lagi lombanya, udah habis gitu. Terus penghargaan mengurangi motivasi intrinsik tadi, tidak banyak. Jadi dia berbuat sesuatu karena ingin mendapatkan penghargaan, bukan karena motivasi dari dalam dirinya sendiri. Kemudian Bapak Ibu, lalu bagaimana dong? Kita serba salah ya, ngehukum nggak boleh, ngasih penghargaan juga nggak boleh. Lantas kita harus bagaimana? Ini Bapak Ibu, bentuk program kebajikan. Kita bisa terapkan ini apresiasi namanya, bukan penghargaan. Apresiasi atau pengakuan harus diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus kepada siswa. Misalnya, nah, kalau secara khusus kita spesifikkan atau kita beri pujian, ya, beri pengakuan. Kamu hebat. Tadi pada saat piket sudah bagus, sudah bersih. Ini apresiasi yang lebih baik dibandingkan dengan penghargaan atau reward yang terutama reward yang berupa pemberian fisik. Nah. Kemudian memberi pengakuan secara pribadi, boleh kita ajak siswa secara pribadi, maka kita beri apresiasi, ya. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Jadi Bapak Ibu, katanya nggak boleh cuma dia lagi, itu lagi, misalnya, ya. Fauzi lagi yang dipuji. Bu guru mah Fauzi mulu. Saya kapan? Kadang kita lupa sama anak yang biasa-biasa aja ya, Bapak Ibu. Sama anak yang pinter, aktif, kita ingat terus. Sama anak yang nakal, nggak mau diem, nggak bisa diem, kita juga ingat terus. Tapi sama anak yang grade-nya tengah-tengah, biasa-biasa aja, diem aja, nggak aktif, nggak juga nakal, kadang kita sering lupa. Ini kita harus beri pengakuan atau apresiasi secara bergantian. Pasti ada celah, ya. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Konsisten maksudnya kita lakukan ini di setiap kali pertemuan
kemampuan kita ngajar, kita berikan apresiasi kepada mereka dan fokus pada proses. Contoh, Fauzi menjadi juara di kelas karena Fauzi rajin belajarnya. Yang kita fokuskan di prosesnya. Nah, Fauzi itu rajin belajarnya, makanya dia itu bisa jadi juara kelas. Bukan pada hasilnya. Tuh orang mah kayak Fauzi juara 1, kamu juara nggak dapet. Kita fokus pada prosesnya. Kemudian, nah ini Bapak Ibu coba perhatikan. Ini kelihatan nggak ya? Ini 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Bapak Ibu perhatikan kira-kira ada di mana? Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, kita sebagai teman. Pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Bapak Ibu kira-kira yang mana nih? Biasanya, coba tanya ke diri kita sendiri. Kalau penghukum, biasanya menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Kamu gitu aja nggak bisa. Tuh lihat tuh Fauzi tuh pintar. Nah, ini berarti kita dulu tipe penghukum, Bapak Ibu ya. Gimana sih? Gitu aja nggak bisa? Kita nggak baca di rumah. Ini posisi guru kita sebagai diri kita sebagai penghukum kalau kayak gitu. Kemudian dia juga sering berkata, nih awas kamu kalau tidak melakukannya, awas ya, rasain ya. Awas ya, kamu begitu ya, liatin ya, sambil gemes-gemes gitu ya. Bohong, yang ada murid akan jadi seperti ini hasilnya. Misalnya, daripada saya diomelin sama Pak Mohan, ya aja saya kenapa PR-nya? Padahal emang gak dikerjain, karena takut dia memberontak atau menyalahkan orang lain, bahkan berbohong ya. Kemudian murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, jadi kita kurang di depan murid-murid kita ya. Kemudian murid berkata, biarin aja, nanti juga marah lagi. Kita begitu gak sih Bapak Ibu? Semoga enggak ya. Dampaknya posisi sebagai penghukum aja buat ke murid. Dampak panjangnya kita akan menyaksikan murid kita melakukan kesalahan yang sama. Bisa jadi kesalahan yang lebih fatal. Ya. Kemudian ada lagi tipe guru yang punya posisi kontrolnya membuat orang merasa bersalah. Kadang-kadang dulu saya waktu belum belajar modul 1, kadang-kadang saya juga begini Bapak Ibu, saya akui. Karena kalau udah capek gitu ya, kamu bicara terus udah kasihan apa sama ibu. Capek ini ibu udah ngajar dari pagi di PR. Emang kamu gak ingat apa kata ibu? Ini membuat aku jadi merasa bersalah. Merasa diri, iya kasihan Bu Lili sudah capek ngajar. Kita kayak merasa mau dikasihani gitu. Supaya anak gak ribut, kita mau dikasihani sama anak. Itu kurang baik juga ya Bapak Ibu. Sama, nanti hasilnya akan menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Tapi meskipun begitu, kita masih akan dikenal oleh murid kita. Tidak seperti yang hukum ya di jangka panjangnya. Kemudian nanti siswanya akan bilang gini biasanya, maafin ya Bu ya, gitu. Lumayan maafin ya, tadi saya bikin lumayan capek. Nah biasanya di posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah begitu ya, lumayan. Kemudian merasa rendah diri, jadi siswanya itu merasa insecure kalau bahasa sekarang. Kemudian Bapak Ibu, kedua tipe posisi kontrol ini sudah sangat tidak dianjurkan dalam kurikulum Merdeka Rintisan Ki Hajar Dewantara ini. Maka ini disebut di atasnya identitas gagal. Artinya kita berusaha jangan lagi dipakai nih posisi ini nih, buat nih. Ada lagi kita sebagai teman. Nih kalau saya mulai komentar nih Pak Fauzi nih kayaknya menjadikan anak menjadi ketergantungan. Ketika dia nanti masih masuk ke kelas lainnya, bertemu dengan guru tipe berbeda, ini baru akan terasa.
Tuh ya, Bapak Ibu. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Memang benar sih, bagus ya kalau kita dekat sama murid, tapi nantinya kita kurang dihargai sama murid-murid kita kalau terlalu berlebihan. Kemudian saya pikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu nih. Kalau suatu saat kita membuat salah atau murid yang akan bilang gini, saya pikir Pak Uji teman saya, Pak taunya tuh Pak Uji gitu sama saya. Tidak mandi. Kamu kenapa nggak pakai dasi nak? Tinggalan Pak, peraturannya gimana harusnya? Nah ini kita sebagai pemantau, harusnya pakai dasi kan? Ya. Menyesuaikan diri bila diawasi, ini masih bagus, tapi masih ada ketergantungan ya. Kita yang saya harus yang harus saya tulis seperti tadi, pemantau, ya. Kemudian menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi biasanya kalau kita posisinya sebagai pemantau, anak itu dampaknya akan berharap ini. Dari 5 posisi kontrol ini, yang paling dianjurkan kita sekarang adalah di posisi sebagai manajer. Kenapa? Kita harus punya posisi kontrol sebagai manajer terhadap siswa-siswa kita. Di posisi manajer, kita biasanya akan berkata mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kita ngajuin pertanyaan ke anak. Jadi nggak disuapin. Anak itu nggak disuapin. Kita kasih stimulus dulu, rangsangan dulu. Kemudian hasilnya akan menguatkan pribadi siswa. Dia tahu solusinya, dia sudah tahu harus bagaimana. Meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana? Posisi sebagai manajer. Dampaknya mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri, ya. Jadi siswa itu, nih Bapak Ibu, pernyataan-pernyataan. Siapa yang mengatakan kalau kita tipe guru pembuat orang merasa bersalah, biasanya ngomongnya gini, saya kecewa sekali dengan kamu, kok kamu nggak ngerjain PR? Tuh. Kalau kita sebagai pengukur, kamu nggak pernah benar ngelakuin apa juga. Kalau kita sering ngomong begitu, berarti ini demi ibu, yuk kita teman. Sebagai pengantar, kamu mau mendapat ini kurang. Beberapa posisi kita sebagai guru salah, murid salah. Ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi. Konsekuensi itu apa yang harus didapatkan sama siswa, gitu ya mas semua ya. Sekarang kalau masalah, tapi sini bapak bantu ya cari solusinya biar kamu nggak bikin salah lagi, gitu. Kemudian keyakinan sekolah kita terlambat itu salah nggak? Pasti supaya kamu tidak terlambat lagi. Nah kita coba cari ini di sini ya bapak ibu ya. Kita gali anak biar dia berpikir dulu kenapa. Jadi harus gimana? Katanya kamu semalam terlambat karena bangunnya kesiangan, main HP. Terus menurut kamu harus gimana? Besok jangan tidur malam-malam lagi bu, jangan main HP lagi. Nah anak kita gali supaya dia cari solusi sendiri. Kemudian kita pantau sampai dia melakukan apa yang sudah dia bilang tadi. Ya. Kembali kepada nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti. Inti kita berusaha mengarahkan anak supaya dalam pembelajaran ini adalah penerapan ini ya Bapak Ibu, penerapan segitiga restitusi hukuman, apalagi yang demikianlah pemaparan saya mengenai budaya positif modul 1.4 ada moderator. Materinya itu bagi saya kayaknya gabung semua itu suatu pembelajaran yang baru bagi kita seorang, bagaimana kita bertindak tanduk ketika di dalam kelas ataupun di lingkungan sekolah tentang atau kalau ada masalah yang berkaitan dengan belajar mengajar ataupun bukan apa itu sangat kreatif
Baik, itu materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Lilisannya. Mungkin sekarang kita beranjak ke acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kami persilakan. Ya, bertanya. Assalamualaikum, terima kasih atas waktunya Pak Moderator. Saya langsung kepada Ibu pembawa acara, Ibu Lilisannya. Ini mah artinya ada solusi dari proses pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi dari awal sampai terakhir tadi itu. Ibu tadi berkenaan dengan Bapak tokoh pendidikan, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara gitu ya. Yang akan saya tanyakan begini Bu, bahasa tokoh pendidikan kita bangsa Indonesia, dia mengeluarkan mengeluarkan suatu kata-kata kata-kata yang dijadikan sebagai acuan, yakni ing karso sumtodo ing madia mangun karso tuturi hadayani. Artinya Bapak tokoh tersebut bahwa mendidik bukan mengajar. Mendidik itu harus digaris besarkan, harus dibesari ya, di antara 3 titik tadi, yaitu di depan, di tengah, dan di belakang. Pilihan daya itu gitu ya. Artinya barangkali sedikit banyak yang buat masukan kami sebagai pendengar, yaitu mau hadis keluarkan ke mau Quran terima kasih Bu ya, itu aja barangkali. Mungkin maksudnya bagaimana pemaparan apa tadi ingaso sunturolo imadio mangunkarso tuturi handayani, begitu ya Pak? Ya, berkaitan dengan mungkin kurikulum merdeka ini ya depannya. Mau ditampung dulu perang sentur, tampung dulu. Mungkin ada lagi yang lainnya, Bapak Mohan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lilisanya yang sudah memaparkan banyak sekali. Ini baru bagian dari modul 1 ya, tapi sudah luar biasa materinya. Tapi saya masih bingung dengan restitusi. Itu kaitannya dengan introspeksi, apa hampir sama atau bagaimana? Karena restitusi tadi kita harus tahu kesalahan kita, jadi ada introspeksi di situ. Yang kedua, kemungkinan yang tadi disampaikan ada kaitannya dengan kemampuan literasi kayaknya. Jadi contohnya kita udah sering tahu, tidak hanya anak-anak tapi kita sebagai orang dewasa sudah tahu di jalan itu ada tanda parkir disilang, tapi masih banyak motor dan mobil yang parkir di situ. Itu kaitannya literasi seperti itu. Dan kita masih terjebak di aturan. Jadi kita belum kemampuan literasinya memang masih lemah. Tapi penekanan kita memang di sekolah itu kelas 5 untuk asesmennya. Jadi untuk kita sebagai orang dewasa itu padahal juga hampir sama kemampuan literasinya, kita juga kadang seperti itu. Saya kira hanya 2 saja itu. Terima kasih boleh kesannya, mohon ditanggapi. Iya. Dua apa? Bagaimana? Masih ada lagi Bu Vivi, Bu Mai, Bu
Bisa-bisa Pak Dian, Pak Aziz, atau bahkan mungkin Ibu. Cukup, dua saja. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama Pak Ustadz, benar ya, kalau kita itu menyebut nama Ki Hajar Dewantara, pasti kita langsung berpikir ke slogan itu. Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tuturi handayani. Selalu kita ingat dengan slogan ini ya. Kalau kita sebut nama KHD, singkatan Ki Hajar Dewantara. Betul Pak Ustadz. Jadi di modul 1 dari awal kita masuk ke pendidikan guru penggerak Pak Ustadz ya, kita diajarkan dulu filosofi Ki Hajar Dewantaranya. Apa sih pemikirannya? Apa kontribusinya? Apa efeknya? Karena menurut Ki Hajar Dewantara, selama ini bangsa Indonesia masih berkiblatnya ke ilmuwan luar, dan ilmuwan luarnya itu mohon maaf bukan tidak sama dengan kita yang memiliki adat ketimuran gitu ya Pak Ustadz, kurang lebih seperti itu, lebih ke barat contohnya. Nah, adanya kurikulum merdeka ini dengan mengusung apa namanya ya, kalau ini ya Ki Hajar Dewantara itu tokohnya gitu ya, tokoh yang disebut-sebut dalam kurikulum merdeka ini memang mengangkat dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya, para pakar pendidikan kemudian merangkumnya dan jadilah yang namanya kurikulum merdeka. Kenapa? Karena tadi berdasarkan atau mendasari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sesungguhnya banyak sekali pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sangat bagus untuk dunia pendidikan. Tapi kenapa pendidikan di Indonesia lebih mengiblat ke budaya yang kebaratan, bukan ketimuran gitu ya? Karena padahal Ki Hajar Dewantara itu sendiri pada masa dia sejarah bersekolah itu pernah belajar di luar, Ustaz. Belajarnya itu sempat di luar negeri. Tapi ketika datang ke Indonesia dia tidak melupakan budaya lokalnya, gitu ya. Kalau kita tarik dari pesannya Ki Hajar Dewantara, punten kalau salah mau dikoreksi Bapak Ibu, terutama Pak Ustaz. Ingarso sung tulodo. Kalau kita bertindak sebagai guru, sebagai pemimpin atau sebagai orang yang berada di depan, maka kita harus memberikan suri tauladan yang baik kepada orang yang mengikuti kita, atau dalam hal ini kepada murid kita. Itu Ustaz ya. Yang kedua, ing madyo mangun karso. Kalau kita posisinya berada di tengah, posisi kita bukan pemimpin, bukan juga di belakang, maka kita harus memberikan motivasi, dorongan, gitu ya. Harus memberikan dorongan kepada yang atas, terus membangkitkan semangat kepada yang di bawah. Gitu. Kemudian yang terakhir, tuturi handayani. Ketika kita ini lebih ke kita harus bisa menuntun gitu ya, Ustaz ya. Benar ya. Jadi kita harus bisa menuntun murid-murid kita, mendorong murid-murid kita ketika kita berada di posisi di bawah. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Memang benar Pak Ustaz, kurikulum merdeka ini diusung berdasarkan pemikiran-pemikiran, digali dan didasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya, gitu. Kurang lebih seperti itu Pak Ustaz ya. Yang kedua apa tadi Pak Nur? Kaitannya antara restitusi dengan introspeksi. Introspeksi adalah bagian dari restitusi. Kalau menurut hemat saya, setelah saya pelajari, introspeksi merupakan bagian dari restitusi. Restitusi sudah pasti di dalamnya ada introspeksi. Tapi introspeksi belum bisa disebut restitusi. Karena restitusi adalah serangkaian kegiatan, terutama 3 langkah besar harus kita lakukan. Yang pertama, kita stabilkan identitas siswa. Ketika dia salah, kita stabilkan. Nah, kan ada anak yang siswa itu kalau dia berbuat salah udah takut duluan. Ya, udah takut duluan. Dia sering ketemu itu ya. Dia
belum dihukum, belum diapa-apain, udah nggak bisa ngomong, udah nangis, gitu ya. Nah, kita stabilkan dulu identitas dia, stabilkan dulu emosi dia. Nah, jangan takut. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Ibu juga sama, pernah salah. Dulu waktu ibu di sekolah SD kayak kamu, ibu malah lebih parah lagi. Artinya kita stabilkan bahwa berbuat kesalahan itu manusiawi, gitu ya. Jadi berbuat kesalahan itu manusiawi, hal yang biasa. Bukan berarti kita membenarkan kesalahannya, bukan. Tapi menstabilkan dulu emosinya, identitasnya. Enggak kita langsung menjudge, kamu kenapa sih salah? Kamu kenapa begini begitu? Dia udah makin stres dia. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ibu lihat kamu tadi nyontek ya sama temannya, bener nggak? Iya Bu. Menurut kamu nyontek itu perbuatan benar atau salah? Ini langkah kedua dalam restitusi. Ini kan bisa dibilang introspeksi ya, Pak Ahmad ya. Kita introspeksi gitu. Ini salah atau benar sih gitu. Mempertimbangkan. Nah, kita gali. Tuh. Menurut kamu ini benar atau salah? Salah. Kalau salah harus gimana? Tadi kan setiap manusia biasa melakukan kesalahan. Kamu akui itu tindakannya salah? Ya salah. Nah, sekarang kita cari solusinya. Yang ketiga tadi, menanyakan keyakinan kelas atau peraturan sekolah. Keyakinan kelas kita, peraturan di kelas kita, peraturan di sekolah kita, keyakinan kelas kita, boleh nggak nyontek? Nggak boleh. Kita ingetin ke situ ke keyakinannya. Nah, kalau nggak boleh, yuk kita cari solusinya. Apa yang harus dilakukan supaya kamu nggak nyontek lagi? Tadi masalahnya apa? Gara-gara apa kamu nggak nyontek? Oh, karena saya malam tidurnya nggak sempat belajar buat ulangan besok. Kenapa tidurnya malam? Karena saya nonton TV sampai malam. Nah, sekarang kamu udah tahu masalahnya, udah tahu kesalahannya, udah tahu penyebabnya. Kita cari yuk solusinya. Kita gali dulu dari anak, berarti nggak kita langsung. Berarti besok kamu jangan tidur malam lagi ya, jangan begini, jangan begitu. Hindari itu Bapak Ibu. Tapi kita tawarkan dulu ke anak. Terus jadi harus gimana dong sayang? Tadi kan kamu udah bilang salah. Terus gara-gara nggak tidur, tidurnya kemalaman. Terus menurut kamu harus gimana? Kita gali jawaban dia dulu sambil kita arahkan. Setelah muncul jawaban dari anak, baru kita arahkan. Oh berarti besok jangan tidur malam-malam ya. Waktunya ulangan belajar ya. Setiap hari belajar ya nak. Iya Bu. Kapan mau mulainya nih? Jangan nyontek lagi. Fauzi kapan mau? Tadi katanya Fauzi mau 3 nih, mau belajar yang rajin. Nggak apa, tidurnya jangan malam-malam. Harus belajar supaya ngerjain ulangannya semampunya sendiri. Kapan? Ya Bu secepatnya. Kapan Ibu tunggu ya? Mudah-mudahan ada perubahan baik. Jangan lupa akhiri dengan mendoakan murid-murid kita. Tuh, kurang lebih seperti itu. Pemohon mohon maaf kalau masih kurang ya. Jadi introspeksi menurut saya bagian dari restitusi. Tapi restitusi itu sendiri belum bisa disebut introspeksi. Yang kedua tadi kaitannya dengan literasi. Gimana tadi kamu? Jadi minimnya literasi kita gitu ya, baik sebagai murid maupun sebagai guru. Sehingga artinya ini berarti literasi secara luas. Kalau saya pahami ya pertanyaan Pak Muhammad. Literasi secara luas, artinya bukan literasi sekedar membaca, tapi membaca kondisi alam, membaca lingkungan sekitar yang ada di kita. Kita udah tahu itu tanda dilarang parkir, kita tetap parkir. Artinya memang benar betapa minimnya kita akan berliterasi, baik literasi secara tekstual maupun kontekstual, dan kita akui itu ya. Jangankan terhadap siswa, jangankan bagi siswa, kita sendiri pun memang belum sampai, ya kadang masih lalai gitu ya. Gitu kan kalau dalam bahasa kerennya literasi, kalau dalam bahasa Qurannya tuh ikro gitu ya, bacalah gitu. Coba nih baca situasi sekitar gitu kan, kurang lebih seperti itu. Itu sudah ini belum Pak Roman? Maksudnya udah nyambung belum untuk pertanyaan? Tadi pertanyaan terakhir kurang fokus. Ya maksudnya kan fokusnya guru penggeraknya. Ya. Guru penggerak
penggerak sebagai narasumber, guru penggerak sebagai narasumber yang nantinya selalu ngisi di kegiatan-kegiatan itu. Untuk menggerakkan literasi itu bagaimana maksudnya? Oh, iya. Kalau di materi ini sasarannya murid ya, Iya. guru penggerak. Padahal kita sebagai guru yang ujung tombaknya maksudnya gitu. Ya mungkin lebih mengena ke guru dulu maksudnya. Teknisnya gitu. Iya. Ya, terima kasih Pak. Nah, jadi gini Bapak Ibu, di program pendidikan guru penggerak memang salah satunya adalah fokus kepada siswa, kita berpihak kepada murid. Tapi ini baru di modul 1. Tapi nantinya akan belajar juga tentang bagaimana menggerakkan komunitas, gitu Pak Mohan. Kalau belajar di ranah kelas ini yang diutamakan, maka dia ditaruh di modul 1. Belajar di ranah kelas kita kita untuk bersikap, bertindak, memerdekakan murid itu seperti apa, itu di modul 1. Tapi ke depannya ini guru penggerak juga dituntut untuk bisa memberikan gerakan di luar kelas. Contoh, mohon izin Ibu Kepala Sekolah, kemarin di lomba karya terakhir, yang lomba karya 2, ini sudah ada rencana aksi, harus rencana aksi yang berkaitan tidak lagi di ranah kelas. Kita belum belajar ke modul 2, tapi sudah dirangsang, sudah dikasih gambaran ketika lomba kemarin. Nah, apa nanti yang akan Anda lakukan ketika lomba kemarin untuk sekolah, gitu Bu? Kan kalau kemarin kita di kelas, prakteknya segala macamnya menghadapi siswa. Tapi ini apa yang akan kamu lakukan untuk sekolahmu? Gitu. Itu dikasih waktu 10 menit Bu, harus mengerjakan dan kita paparkan. Dan karena 10 menit terus harus dijabarkan, dipaparkan gitu Bu. Agak-agak ini juga dibilang apa gitu, kita mau kreativitas apa gitu kan. Kemarin saya bikin program namanya Tumblerku. Pada lomba karya kemarin saya buat perencanaan, baru perencanaan ya karena belum masuk gitu. Jadi rencana nanti di modul selanjutnya saya akan mengadakan program Tumblerku. Ini kan berbasis sekolah. Tumblerku itu yang saya jelaskan, yang saya rancang sebisanya waktu itu. Jadi Tumblerku itu saya berencana siswa dan siswi semuanya membawa tumbler masing-masing yang nantinya akan diwajibkan, mungkin di awal-awal gak wajib gitu ya, kita arahkan. Tapi bukan sekedar tempat makan, tempat minum juga gitu. Siswa punya 1 paket ini, tempat makan dan tempat minum. Setiap kali jajan ke kantin atau keluar sekolah harus pakai ini, dia jajanannya itu yang harus diwadahi. Jadi walaupun misalnya cuma jajan telur gulung, bawa tumblernya, jangan pakai plastik. Di sisi lain mengurangi sampah plastik untuk program kesehatan juga. Itu yang saya kepikiran itu Mas Mo. Memang belum saya pikirkan secara matang ya Bu, tapi kita kemarin itu dirancang untuk ayo 10 menit kamu mau bikin apa di sekolahmu yang berbasis sekolah. Maksudnya yang investasi nanti buat sekolah, bukan di kelas lagi gitu. Karena kemarin saya punya inisiatifnya begitu. Artinya memang masih insidensial. Tapi ketika saya paparan, alhamdulillah diapresiatif dan katanya coba nanti harus dijalanin gitu. Jadi ya paling nanti kita kerjasama sama semuanya. Jadi kan masing-masing ada yang programnya itu, ada yang mereka nanti di sekolahnya harus ada kebiasaan literasi di lapangan begini-begini. Karena kan kita nggak boleh sama semua. Saya agak-agak kelimpungan gitu berpikir apa ya, bismillah deh gitu. Udah saya buat namanya program Tumblerku. Nah itu nanti rancangan-rancangannya harus dibuat secara spesifik, siapa yang nanti terlibat, apa imbasnya bagaimana, dan saya laporkan ke Ibu baru dieksekusi gitu. Mungkin prosesnya panjang gitu ya. Kurang lebih seperti itu Mas. Jadi kalau kita lihat di situ artinya sudah ada ya menggerakkan teman-teman lain gitu.
Artinya kita ajak teman-teman, nggak mungkin kan saya ngadain acara program Tumblr Kumu sendiri, nggak mungkin. Saya sama Ibu Ruang misalnya sama kawan, nggak mungkin. Kontrol anak-anak di kelas itu sama guru kelasnya, kan gitu ya Bu ya, kurang lebih seperti itu. Nanti kan kalau seandainya Tumblr Kumu itu berjalan, disetujui oleh Ibu terus berjalan, tentu banyak pihak-pihak yang harus kita ajak konsultasi, terutama pedagang-pedagang di luar. Belum lagi masalah kita yang kompleks, saya udah bayar kan Pak Muhammad. Kalau sampai dilaksanakan kita tidak sekolah Bu. Kalau kita satu kompleks sendiri doang, mungkin akan lebih mudah ya produksi ya. Tapi kan ini kita satu kompleks, bisa jadi dia jajan tuh, saya mah anak-anak Pak beli mana wadahnya, saya mah anak 06 kan bisa bilang begitu. Nanti kita coba diskusikan, carikan solusinya masing-masing. Kalau ini di ACC sama yang di ACC nanti harus dieksekusi. Artinya ini kan salah satu pergerakan. Memang tidak sekaligus. Kadang ada yang gini, kamu baru penggerak mana? Belum ada apa-apanya. Kayak gitu. Itu sebenarnya jadi beban mental. Tapi balik lagi, ya udahlah kita belajar restitusi, masa kita harus down sih gitu. Ditambah teman-teman kepala sekolah semuanya mendukung. Kurang lebih seperti itu Mas Mo. Bagaimana? Saya tutup ya kalau maksudnya tadi kan saya belum tahu. Bapak Ibu sekalian, demikian pemaparan saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, biasa ya baik pemateri kita dan penanya kita. Berarti nggak ngantuk, berarti menyaksikan dengan baik dan seksama. Berarti juga ini menandakan pemaparan dari Ibu Guru, calon guru penggerak angkatan depan, Ibu Guru besarnya berhasil. Kita beri aplaus. Iya, kan kalau kata orang, kalau guru mengajar anak-anak yang ngobrol ngantuk, berarti guru itu belum sukses mengendalikan kelas. Ya, baik. Karena waktu Ibu udah jam 3 lewat, mari kita tutup. Semoga apa yang telah kita laksanakan pada siang menuju sore ini dapat menjadi suatu hal yang bermanfaat dan dapat kita praktekkan di kelas dan juga lingkungan sekolah kita yang tercinta ini. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi